Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini aku mau sharing dan update ya untuk pergerakan dari market kripto, Bitcoin khususnya. Teman-teman, kemarin kita sudah mendengar ya untuk beberapa data penting, terutama dari CPI Amerika Serikat yang kita tahu kemarin dia mengalami bisa dibilang stabil ataupun di atas ekspektasi ya. Kalau kita lihat sih dari inflasi yang terjadi di Amerika saat ini masih ada di poin 8,2%. Sebelumnya itu ada di kisaran 8,3%, dan kemarin sih perkiraannya itu ada di 8,1%. Jadi terjadi sedikit penurunan meskipun masih di atas dari ekspektasi. Bayangin, setelah kemarin The Fed itu menaikkan suku bunga, ternyata inflasi itu hanya turun 0,1%, teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah proses penurunan yang cukup lambat ya. Padahal The Fed sendiri itu pengen cepat-cepat nurunin inflasi. Bagaimana caranya dalam jangka waktu yang singkat itu inflasi bisa untuk ditekan. Dan juga untuk rilis data CPI core-nya atau intinya itu juga masih terbilang stabil. Jadi sebelumnya itu di bulan lalu ada di 0,6% dan saat ini juga masih tetap di 0,6%. Padahal prediksinya adalah 0,5%. Dan dari data ini menunjukkan atau memberikan kita informasi bahwa ini optimis atau pesimis untuk US dollar. Dan teman-teman, untuk data klaim pengangguran awal juga kemarin itu mengalami peningkatan. Artinya adalah semakin banyak orang yang akhirnya tidak punya pekerjaan di Amerika Serikat. Dan ini juga mengindikasikan sesuatu yang ya bisa dibilang negatif ya untuk dolar sendiri. Nah, kita lihat dari price action Bitcoin hari ini itu sempat volatile sekali ya. Jadi Bitcoin kemarin teman-teman itu sempat drop sampai kisaran 18.000, sini 18.500 sekian. Jadi Bitcoinnya drop cukup signifikan. Sekarang Bitcoin lagi tiba-tiba reverse, tiba-tiba pullback ya setelah kita mendengar dari data pengangguran awal. Dan juga dari US dollar sendiri itu sempat naik teman-teman, sempat naik ke 113.3 dan akhirnya dia drop kembali teman-teman. Nah, artinya apa? Teman-teman, rilis data CPI ini sangat penting ya untuk mengukur seberapa tinggi inflasi di Amerika sana. Dan inflasi yang semakin tinggi ini akan membuat The Fed sendiri itu akan semakin agresif dalam menaikkan suku bunga. Dan teman-teman jangan terlalu terpacu nih melihat grafik yang seperti ini. Wah, tiba-tiba Bitcoin pullback. Jadi kemarin kita sudah sempat bahas ya kalau Bitcoin itu bergerak di dalam sebuah broadening wedge pattern. Jadi broadening wedge ini merupakan sebuah pola reversal sebenarnya. Kalau teman-teman perhatikan, dia itu memang bergerak agak turun, cenderung sideways, dan dia bisa saja tiba-tiba mengalami pullback. Tapi kalau kita lihat dari kondisinya saat ini kita coba untuk perbesar. Nah, ini kita hilangkan sebentar. Ini bisa di hide. Nah, teman-teman, posisi Bitcoin jangka pendek dia memang bergerak di dalam sebuah broadening wedge di sini. Dan meskipun pergerakannya saat ini kelihatannya ketahan ya di level resistance di sini di kisaran 19.400, seperti yang kita bahas kemarin juga Bitcoin ada possibility naik sampai 19.300, dan hari ini ternyata bisa naik sedikit di atasnya. Which is ini sebenarnya merupakan proses yang cukup wajar terjadi pada Bitcoin sendiri. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bitcoin bakalan kembali lanjut pullback? Mungkin bisa naik sampai ke 19.700, atau ternyata Bitcoin nggak sanggup dan justru malah di level saat ini Bitcoin justru malah langsung drop. Nah, itu yang kita harus pertimbangkan lagi teman-teman, karena pola ini sebenarnya meskipun merupakan pola reversal ya, tapi kita juga harus pahami bahwa Bitcoin saat ini itu ada level resistance yang sangat kuat, yaitu di kisaran 19.700. 19.700 ini merupakan level yang bisa dibilang sangat keramat, karena level ini merupakan
level resistance yang sangat penting, karena bila mana Bitcoin bisa breakout dari 19.700, maka arah ke depannya Bitcoin masih bisa untuk naik sampai ke 22.600 something. Jadi let's say Bitcoinnya berhasil ya untuk breakout, nah dia bisa naik sampai ke 22.600. Pertanyaannya adalah apakah mungkin ketika rilis data yang begitu negatif, inflasi masih tinggi, meskipun dari The Fed sendiri kemarin sudah menaikkan suku bunga, apakah mungkin Bitcoinnya kembali mengalami penguatan? Nah, kalau dari kacamata teknikal, semuanya adalah probabilitas yang mungkin saja, teman-teman. Terutama kalau kita lihat dari segi volume perdagangannya yang agak tinggi. Tapi kalau dari segi makroekonomi, ini sebenarnya cukup negatif buat Bitcoin. So, dalam kondisi seperti ini, kita juga harus berhati-hati ya, teman-teman, karena kan kita bisa lihat bahwa ini kalau kita hubungkan semua, sebenarnya sih proses yang terjadi ini bisa dibilang proses yang cukup berbahaya kalau kita mau untuk ambil kesimpulan buat Bitcoin bakalan kembali lanjut naik, teman-teman. Karena kalau kita lihat sih tadi kita sudah bahas ya, kalau Bitcoin itu juga ada sebuah resistance di sini. Jadi nggak cuma resistance dari broadening wedge, tapi juga resistance dari ascending channel di sini. Jadi ini teman-teman, sekali lagi aku ingatin, ini merupakan sebuah pola ya, dimana Bitcoin itu sebenarnya sudah breakdown dari ascending channel, dan kita harus mewaspadai kalau Bitcoin bisa aja kena reject balik dan kembali melanjutkan penurunan, teman-teman. Jadi sebelumnya kita sudah pernah untuk bahas juga kalau Bitcoin ini bergerak di dalam ascending channel, ataupun kita bisa curigai ini seperti bearish flag. Jadi ini kita bisa tarik ya untuk target penurunan Bitcoin. Itu kemarin aku juga sudah sempat kasih tahu ke teman-teman kalau target penurunannya bisa turun sampai kisaran 16.600. Jadi ya di sini ada beberapa pola yang sedikit tidaknya bertentangan satu sama lainnya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, ini merupakan pola bearish flag. Nah, jadi pola dari bearish flag sendiri adalah pola penurunan seperti ini, teman-teman. Makanya kalau nanti Bitcoin tiba-tiba drop, turun lagi, teman-teman juga harus mewaspadai ya, karena di level saat ini Bitcoin memang lagi berada di level yang bisa dibilang cukup keramat. So, jadi teman-teman jangan terlalu bersemangat mungkin, wah ini Bitcoin bakalan naik. Hati-hati kalau dia reject di level 19.400-nya. Oke, mungkin sekian aja untuk pembahasan kali ini untuk Bitcoin. Cukup volatile ya market, jadi sempat drop setelah data CPI-nya tinggi, kemudian tiba-tiba naik karena pengangguran itu justru meningkat, teman-teman, meningkat dari ekspektasi. Jadi itu negatif buat dolar, dan Bitcoin ternyata kena rebound signifikan. Nah, ini sebenarnya posisi atau poin di mana orang-orang bisa untuk exit dari market. Setidaknya mereka nggak exit di harga yang murah. Jadi kita juga harus mewaspadai hal tersebut. Volume perdagangannya cukup besar. Hati-hati karena mungkin banyak orang yang exit di poin saat ini di 19.400 sampai 19.300 something ini. Oke, sekian aja untuk pembahasan kali ini untuk Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Mungkin kalian punya pertanyaan lain, bisa tulis aja langsung di kolom komentar, atau bisa join juga di komunitas kami di Telegram. Di sini kita bisa sama-sama diskusi juga untuk pergerakan dari market kripto. Buat teman-teman yang punya Telegram, boleh join ya. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja. Semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre. Terima kasih.